Oke, setelah kita melakukan setup aplikasi Express-nya dan merunning aplikasinya, dan di sini overall untuk aplikasinya sudah running dan tidak ada error. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat config untuk connect ke database MongoDB-nya. Di sini kita akan masuk ke bagian dokumentasi daripada driver MongoDB-nya. Di sini setelah menginstal kita masuk ke bagian create a connection string. Oh ini untuk yang Atlas ya. Jadi kita nggak menggunakan Atlas. Jadi untuk bagian ininya kita skip. Kita masuk ke bagian connect to MongoDB. Nah, di sini sudah ada apa namanya sampel code yang sudah disediakan oleh si MongoDB. Kita akan coba copy satu persatu daripada sampel code ini. Yang pertama kita copy dulu bagian ininya. Kita masuk ke bagian aplikasi kita. Di sini saya akan membuat sebuah folder baru namanya config. Lalu di dalam folder config ada file dengan nama mongodb.js. Nah, yang pertama di sini kita pastikan yang bagian ini. Lalu yang berikutnya kita buat variabel dengan nama Yuri, lalu kita masukkan connection string Yuri-nya. Oke, di sini oke. Const Yuri. Di sini kita masukkan koneksi stringnya. Nah, di sini karena kita akan connect ke MongoDB lokal, jadi saya akan menggunakan protokol MongoDB. Terus di sini untuk hostnya, untuk port MongoDB, port defaultnya yaitu 27017. Oke. Nah, ini silahkan disesuaikan dengan koneksi string teman-teman. Kalau misalkan ternyata teman-teman sudah men-setup password, teman-teman masukkan username dan passwordnya. Kalau teman-teman connect ke MongoDB Atlas atau MongoDB yang ada di cloud, bisa jadi nanti koneksi stringnya berbeda. Gitu. Jadi silahkan disesuaikan untuk koneksi stringnya ini. Karena kita akan connect ke MongoDB lokal dan MongoDB lokal saya tidak ada username sama password, jadi untuk koneksinya cukup seperti ini. Ini protokolnya, ini hostnya, dan ini port default dari si MongoDB-nya. Oke, lanjut ke bagian lainnya. Di sini kita akan copy bagian ini, kita akan membuat klien daripada si MongoDB-nya. Dan di sini kita akan buat db. Ini sama dengan client.db. Nah, di sini kita masukkan database yang mau kita gunakan. Nah, karena di video sebelumnya kita sudah bermain-main dengan database blog di sini, teman-teman bisa lihat. Jadi kita tinggal masukkan aja nama database-nya gitu. Jadi di sini teman-teman tinggal masukkan aja database yang mau teman-teman gunakan. Blog. Nah, tentu saja nanti teman-teman bisa menggunakan, jangan di hardcode seperti ini ya, teman-teman bisa menggunakan environment variable untuk nama database-nya. Kalau sudah, nanti di sini kita bisa ekspor si DB ini agar bisa digunakan di file lain. Nah, untuk config-nya cukup seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan Mongo client, kita siapkan koneksi stringnya, lalu di sini kita instantiate MongoDB client-nya, lalu di sini kita koneksikan ke database mana yang mau gunakan. Kalau sudah, kita ekspor si DB-nya ini agar bisa digunakan di file lain. Nah, kalau udah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah di sini di bagian app-nya kita coba gunakan file db tadi agar bisa kita gunakan di sini sama dengan
const db require, kita arahkan ke file yang tadi kita buat. Di sini berarti config/mongodb. Oke, kalau sudah, kita coba update di bagian sini. Tadinya di sini hello world, kita akan coba sedikit update di sini jadinya asing. Lalu di sini const apa ya? Post atau di sini const collection sama dengan db.collection. Di sini nama collectionnya adalah post. Oke, ini nama tabelnya sesuai dengan yang tadi kita main-main ya di video sebelumnya. Di sini kalau teman-teman lihat bahwa kita menggunakan collection post gitu. Terus di sini yang berikutnya adalah kita akan coba mengambil const post sama dengan white collection.find. Kalau udah di sini berarti kita res.status 200 di sini JSON kita masukkan data postnya. Oh, ini jangan lupa teman-teman convert to array. Kenapa perlu di convert? Karena by default dia mengembalikannya bukan array tapi cursor. That's why kita perlu mengkonvertnya ke array dengan memanggil metode to array. Harusnya ketika kita akses endpoint-nya, maka dia akan mengembalikan data yang ada di database. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, ini data yang ada di database ada 2 sesuai dengan yang terakhir kita main-main di CLI-nya ya. Jadi kalau kita balik ke CLI, di sini kita bersihkan b.post.find. Ini datanya harusnya ada 2 juga. Ada post 1 sama ada post 5. Dan ketika kita akses di sini, datanya juga ada post 1 sama post 5. Artinya apa? Artinya berarti kita sudah berhasil melakukan setup MongoDB-nya, sama di sini kita sudah melakukan pengecekan dengan mencoba mengambil semua data yang ada di collection post. Di sini saya coba recap untuk config-nya. Yang pertama di sini kita require Mongo client, lalu kita siapkan URI-nya. Lalu di sini kita instantiate Mongo client-nya, kita tampung di variabel, lalu di sini kita binding dengan database yang mau kita gunakan. Dan simpan ke dalam sebuah variabel, dan si variabel ini kita ekspor agar bisa digunakan di file lain. Nah, setelah kita ekspor si DB-nya ini, kita tinggal binding DB-nya ini collection mana yang mau kita gunakan untuk mengambil data. Misalnya di sini, oh kita mau mengambil data dari collection post. Nah, di sini kita tinggal panggil metode-metode yang tadi sudah kita pelajari. Misalnya di sini kita menggunakan metode find untuk mengambil semua data. Lalu di sini kita convert to array karena by default dia merupakan cursor. Jadi kita perlu convert dengan memanggil atau menginvoke metode to array, dan di sini hasilnya kita tampung ke dalam sebuah variabel, dan variabel ini kita balikan ke klien, sehingga ketika kita tes di HTTP client kita sudah mendapatkan data dari MongoDB-nya. Nah, itu dia untuk setup config dari MongoDB-nya dan melakukan pengetesan dengan memanggil metode find. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.